Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bukan videonya ya. Kita punya waktu hanya sekitar 15 sampai 20 menit sampai waktu zuhur. Minta semua aktif di situ. Eksplorasi materi yang sudah didiskusikan pagi hari ini, siang ini ya, jam 11 tadi. Untuk kita lanjutkan dalam bentuk diskusi, tanya jawab. Ini belum masuk semua, baru 6 orang. Kita tunggu 2 menit lagi. Saya lihat hari ini presentasinya terkait dengan akhlak bertamu, hubungan baik dengan tetangga, dan akhlak dengan masyarakat. Ya. Kita mulai saja, saya pikir kalau menunggu nanti tidak banyak waktu yang akan terbuang. Pertama saya akan mulai dari menanggapi dulu beberapa pertanyaan terkait materi yang sekarang. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jadi di kelas grup kita tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana hukum tetangga yang iri melihat tetangga sebelahnya karena lebih berada, serta bagaimana cara kita untuk menanggapinya. Baik, ini sudah ada yang menjawab. Saya hanya menambahkan, ya, menyempurnakan lagi jawaban temanmu. Jadi iri itu dalam bahasa agamanya hasad. Kata Nabi SAW, iyyakum wal hasad. Hati-hati kamu dengan sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul khairat. Karena hasad itu akan memakan semua kebaikan yang pernah kamu lakukan. Kama ya'kulun nar al-hatabah. Kama ta'kulun nar al-hatabah. Sebagaimana api memakan atau membakar kayu bakar. Tolong video diaktifkan semua. Semua video diaktifkan. Suaranya saja yang di-off-kan. Nah, jadi kalau hidup bertetangga tidak boleh berperilaku hasad. Hasad ini termasuk dosa, termasuk hal dosa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada hasad yang dibolehkan oleh Nabi, namanya ghibthah. Kapan hasad itu dibolehkan? Ketika kita iri terhadap kebaikan seseorang, tetangga kita, dan kita menghendaki kita memiliki apa yang dia miliki tanpa menginginkan apa yang dia punya itu hilang dari dirinya. Jadi kalau hasad iri yang dilarang itu menghendaki untuk memiliki barang atau kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain seiring dengan niat bahkan perilaku merebut nikmat orang lain agar hilang dari orang tersebut. Ini yang tidak boleh, haram. Tapi kalau ghibthah boleh, mau jadi seperti tetangganya tanpa mengharapkan nikmat dari tetangganya itu hilang. Contoh, ada tetangganya kaya raya dan dia dermawan. Maka boleh kita ghibthah. Niat, kalau besok saya kaya seperti tetangga saya akan lebih dermawan dari dia. Boleh. Tanya caranya gimana supaya bisa jadi kaya kayak gitu. Lalu menempuh cara-cara yang halal. Serta hartanya digunakan untuk lebih banyak berinfak. Kata Nabi boleh. La hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali pada dua saja. Rajulun atahullahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Pertama, laki-laki yang Allah berikan ilmu agama Al-Qur'an, kemudian dia berdakwah menegakkan agama dengannya, atau dia berdiri sholat dengan hafalan Al-Qur'annya sepanjang malam dan sepanjang siang. Ini boleh kita iri kepada mereka, mau jadi seperti itu. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Laki-laki yang dikasih harta, kemudian
dia menginfakkan hartanya sepanjang hari, sepanjang malam dan sepanjang siang. Boleh iri di sana. Tetangga boleh iri di sana. Jadi ingat, yang ghibthah yang boleh, bukan hasad. Kalau hasad, iri, dengki, hukumnya haram, nggak boleh. Terlarang dalam agama kita. Jadi, lalu bagaimana kita menanggapi tetangga yang iri, dengki? Tiap kita punya sesuatu yang bagus, dia selalu hasad, bahkan sampai menghasut. Jadi tingkatan kedua dari hasad itu hasidun. Dia menjadi orang yang menghasut, mengajak orang lain juga supaya iri. Misalkan ada kita punya tetangga, kita punya tetangga, ketika kita dapatkan nikmat, misalkan dapat mobil baru, dia iri sama kita. Ketika dia saja yang iri, ini belum menjadi masalah besar. Dia hanya masalah pribadinya saja, hatinya saja. Tapi ketika dia sudah naik tingkatnya, mengajak masyarakat lain supaya iri kepada kita, menghasut orang lain, ini diambil jadi bahasa Indonesia. Asalnya di bahasa Arab, hasada yuhasidu, hasada hasada yahsidu hasdan. Ada juga, bisa juga kemudian hasada yuhasidu, hasada yuhasidu hasadatan. Bahwa muhasidun, orang-orang yang senantiasa mengajak orang lain. Kalau asalnya kalimat hasada menggunakan isim fa'ilun menjadi hasid, orang yang senantiasa mengajak orang lain untuk berbuat iri dengki. Itu dia tuh, tetangga saya dapat mobil baru, kayaknya dia pelihara tuyul tuh, masa baru kerja 2 bulan sudah beli mobil baru. Nah, ini namanya menghasut. Nah, kalau kita mendapati orang yang seperti ini, tetangga kita kayak begini, hasad plus hasut menjadi hasid, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tidak perlu repot dengan anggapan orang lain kepada kita. Sebab kata para ulama, ridhon nas goyatun la tudrak. Ridhonya semua manusia kepada apa yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Jangankan saya dan Anda. Nabi SAW yang segitu bagusnya, segitu baiknya saja, masih banyak orang yang iri, dengki, dan tidak suka sama beliau. Apalagi sekelas kita. Ya tentu banyak yang tidak suka, banyak yang iri, banyak yang dengki. Ya sudah, jangan ambil pusing. Jadi pertama, jangan sibuk dengan omongan tetangga itu, tapi sibuk terus memperbaiki diri. Sebab kebaikan pasti akan lama-lama bisa menutupi keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kata Allah dalam Quran, kebaikan-kebaikan itu pasti akan membuat pergi yang buruk-buruk. Ketika orang terus sibuk membicarakan kita dengan yang buruk, tetangga ini rewel, tidak bisa diam, selalu aja ngomong yang buruk-buruk sama kita. Kita gencar lagi berbuat baik. Sebagaimana Nabi dulu ketika bertetangga dengan orang Yahudi yang selalu menghina beliau, Nabi bukan membalas dengan keburukan, tapi didatangi, dijenguk ketika sakit, dibawakan oleh-oleh. Jadi ketika orang terus berbuat buruk kepada beliau, beliau malah sebaliknya, melawan keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Tingkatan yang kedua, kalau kita sudah tidak mampu seperti ini, tingkatan paling tinggi ya. Orang berbuat buruk pada kita, malah kita balas dengan kebaikan. Nah, ini tinggi sudah. Tidak bisa seperti itu, lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Sesuai dengan firman Allah, idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu. Kalau kamu mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, hasad, iri, dengki, hasud, gibah, kamu dengar ada dari tetanggamu, a'radu anhu. Jauh-jauh dari dia. Tidak usah terlalu akrab dengan dia. Ini kita serba salah nih, udah baik-baik tetap saja diomongin yang buruk-buruk, tetap aja diiriin, udah jauh-jauh dari dia. Tidak usah terlalu akrab. Tapi ketika dia butuh bantuan kita, jadi orang terdepan untuk ya menolong dia. Mudah-mudahan dengan cara itu dia dapat hidayah. Dalam keadaan normal, tidak usah terlalu akrab. A'radu anhu. Sudah jauh-jauh dari ketika dia berbicara iri, dengki, gibah, ya kita jauh-jauh. Kalau dia butuh sesuatu yang memang legal dalam syariat, boleh pergaulan kita bisa mempergauli dia dengan cara-cara yang benar dalam pandangan syariat, maka silakan mendekat, baik-baik, bagus gitu. Dengan memelihara hubungan dengan tetangga kita. Kemudian yang ketiga, jika sudah tidak mampu juga meluruskan keadaan dengan cara yang seperti itu, apalagi kemudian fitnah yang dia sebarkan bisa merusak kehidupan kita secara individu di tengah masyarakat, maka lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ngomong sudah sama dia, jangan begini, karena agama kita larang, saya tidak seperti itu. Ungkapkan. Kalau dia menjelekkan kita di hadapan publik,
irinya tuh sampai menjelekkan kita di hadapan publik, maka kita juga ngomong di hadapan publik bahwa kita tidak seperti itu. Jika tidak cukup dengan tindakan kebaikan, maka ucapan dengan lisan juga bisa digunakan sebagai langkah islah, perbaikan. Tidak bisa juga ketemu titik temunya, selalu juga dia begitu, maka langkah terakhir datangkan pihak ketiga untuk islah, menyelesaikan masalah antar tetangga kita dengan tetangga kita. Ya, lapor ke kepala lingkungan, ketua RT, kepala desa, ini tangga saya kok begini buat saya tidak nyaman. Hadirkan pihak ketiga supaya ada islah, supaya tidak berlarut-larut masalahnya, sehingga mudah ada perbaikan. Nah, ini yang dituntunkan Allah dalam Al-Quran. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua orang kelompok muslim mukmin yang saling berseteru, maka perbaiki, damaikanlah keduanya. Kalau Allah katakan damaikan keduanya, berarti ada orang ketiga yang mendamaikan. Nah, ini langkah terakhir. Jangan buru-buru lapor sana sini kalau ada masalah. Selesaikan dulu dengan 3 langkah pertama. Tidak bisa baru pakai langkah pendamaian dari pihak ketiga. Baik, kemudian selanjutnya, apa hukum seorang gadis perempuan yang sendirian di rumah? Bolehkah dia nerima tamu laki-laki atau tidak boleh? Tidak boleh khalwat antara laki dan perempuan dalam satu ruangan. Khalwat itu berdua-duaan. Meski niatnya tamu, bertamu ini kan sunnah. Tuan rumah itu harus berbuat baik pada tamu, tamu juga harus berbuat baik kepada tuan rumah. Jangan jadikan dalil ini alasan sunnah bertamu. Kemudian dia tahu kawan kosnya perempuan sedang sendiri di kosnya. Dia perbaiki niat, saya niat tamu, insya Allah, bismillah. Assalamualaikum, pakai salam. Kemudian ngajakin sholat bareng, berdua-duaan. Sama, meskipun dalam ruangan itu kamu dzikir, kamu sholat, kamu buka majelis ilmu, kitab, macam. Kalau isinya hanya kamu dengan orang laki-laki yang bukan mahram, perempuan, laki, dan yang bukan mahram, haram, tidak boleh khalwah. Bahkan sholat sekalipun. Jadi kalau untuk sholat berjamaah dengan laki-laki ajnabi, asing yang bukan mahram, di tempat tertutup yang hanya ada kamu dengan dia, Anda dengan dia saja, hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau di musola yang terbuka, ada imam asing, kita ikut di belakangnya boleh. Yang tidak boleh itu pacarmu datang, partner maksiatmu itu datang, kemudian alasannya mau sholat zuhur berjamaah, berdua di dalam ruangan. Nah, itu sudah modus. Habis sholat kemudian salaman, cita-cita juga, Pak. Sudah, tidak boleh. Haram ya. Jadi kembali ke pertanyaan, bagaimana hukum perempuan muda menerima tamu laki-laki dalam rumah? Haram, tidak boleh. Kenapa? Saddud darai. Dalam usul fikih ada konsep saddud darai. Berhati-hati jangan sampai terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Tapi ini cuma sekedar antar gas misalkan. Bawa air, suruh taruh di teras. Nanti kamu pasang kalau sudah ada kawanmu yang lain, perempuan sesama perempuan atau keluargamu yang laki-laki. Tidak boleh. Apalagi perempuan yang sudah berkeluarga, punya suami. Suaminya tidak ada di rumah. Lalu dia terima tamu laki-laki tanpa sepengetahuan suaminya. Nah, ini termasuk nusyuz, perbuatan durhaka perempuan terhadap suaminya. Tidak boleh. Yang boleh sebatas mana? Di luar rumah. Misalkan ada tamu laki-laki datang, bapak ibunya tidak ada di rumah, sementara dia gadis sendiri di dalam rumah, maka dia cukup menerima tamu di teras saja, di luar rumah, di pagar. Sampaikan, tanyakan keperluannya apa, mau ngapain. Kalau memang cari orang tua, ya katakan orang tua tidak ada di rumah. Dan tidak boleh dia bawa teman laki-lakinya di saat orang tua tidak ada di rumah. Nelpon, wah keadaan mendukung. Telepon partner maksiatnya, alhamdulillah di rumah sekarang sepi, silakan datang. Pakai alhamdulillah lagi. Nah, jadi tidak boleh, hukumnya haram. Apapun alasannya menerima tamu laki-laki di saat perempuan sendiri di rumah, dimasukkan tamu itu sampai ke dalam rumah, hukumnya haram, tidak boleh. Dan orang tua harus menegur anaknya kalau ada melakukan hal tersebut. Kemudian mana lagi? Saya pikir itu saja ya. Oh, ada lagi nih. Tidak, pertanyaan sudah habis ya. Nah, cukup hanya itu pertanyaan. Baik, saya akan eksplorasi beberapa hal terkait materi yang sudah tadi didiskusikan. Adab bertamu, akhlak bertamu, akhlak bertetangga, dan akhlak bermasyarakat. Jadi saya langsung ke poin-poinnya saja. Tapi ingat ya, untuk
tamu bertamu ini, Nabi SAW berikan motivasi kepada kita yang didatangi tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Hanya saja memuliakan tamu ini juga lihat sikon. Sebab tamu yang datang kepada kita itu banyak macam jenisnya. Ada tamu yang datang itu seperti malaikat, membawa rahmat di dalam rumah kita. Mana ciri tamu yang seperti ini? Pertama, muslim, mukmin, bagus akhlaknya, bagus ibadahnya. Kedua, dia tunaikan segala kewajiban dia sebagai tamu. Jadi sopan, izin, sesuai syariah lah, tamunya bagus. Yang ketiga, dia datang kepada kita bawa urusan-urusan agama atau kemaslahatan dunia. Dia datang ke rumah kita bicara tentang agama. Datang ke rumah kita bicara tentang kemaslahatan dunia. Bisnis yang bagaimana supaya bagus, supaya dengan bisnis ini kemudian bisa beribadah. Ini boleh, ini tamu seperti malaikat, bawa rahmat. Yang ketiga, yang keempat, tamunya datang tanpa kita undang, dia membutuhkan bantuan kita dan kita mampu bantu dia. Ini tamu yang kata Nabi SAW seperti rahmat. Sebab ketika kita bantu tamu yang seperti ini, maka saat itu bantuan Allah akan datang. Kata Nabi Waka, innallaha kana fi aunil abdi, adalah Allah akan senantiasa membantu hambanya, maka al abdu fi auni akhihi, di mana ketika seorang hamba senantiasa siap membantu saudaranya yang kesulitan. Yang kedua ada jenis tamu. Nah, tamu yang jenis pertama tadi wajib kita hormati, kita ikram sebagaimana motivasi Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kemudian yang kedua ada tamu yang seperti kalajengking, ular. Muslim mukmin dia, tapi masuk ke dalam rumah kita itu membawa racun, membawa hal yang tidak bagus. Datang dia ke rumah kita, dia gibahin orang. Jadi datang teman-teman ke kos, kemudian setelah nyampe di kos disuguhi macam-macam oleh tuan rumah, ternyata ya informasi yang dia bawa adalah keburukan saudara muslimnya yang lain. Ngomongin orang lain atau ngomongin hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya. Dia ngomongin film-film yang tidak bagus. Gitu. Atau sekedar ngobrol hal yang sia-sia seperti apa drama Korea, dia omongin, menghayal, diajak menghayal. Seandainya kita jadi pasangan Lee Min Ho, nah ini seperti racun ya, tamu yang seperti racun. Awalnya kita baik, tapi karena dengar omongan dia bisa ikut rusak seperti dia. Ini tamu seperti kalajengking, bawa racun. Atau dia bawa gosip-gosip yang terkait keluarga kita sendiri. Tadi saya lihat itu orang tuamu kok begitu di jalan. Wah, ini usir tamu seperti ini, tidak bagus. Tidak bagus untuk kelangsungan hidup di dalam rumah tangga. Tidak perlu kita hormati. Kemudian yang ketiga ada tamu jenis syaitan. Kalau yang jenis racun tadi dia bawa saja. Kalau racun kita bisa terima, bisa tolak. Tapi kalau tamu jenis syaitan ini dia menghasut, mengajak kita supaya melanggar syariat Allah. Contoh, tamu datang di waktu orang sholat berjamaah, datang dia ke sana, yang dia lakukan malah tidak mau sholat, ngajak ngobrol terus, diajak sholat, tidak mau sholat. Parahnya lagi dia ngajak tuan rumah untuk pergi judi, pergi minuman keras, pergi pacaran dengan partner maksiatnya, pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Malam Jumat orang harusnya dzikiran, dia datang ke rumahnya ngajak ke marina, diskotik. Tamu seperti ini, tamu seperti syaitan dan kalajengking, tidak ada kewajiban kita berakhlak kepada dia. Bahkan kalau cara datangnya tidak bagus, boleh diusir, halal untuk diusir. Nabi bukan tidak pernah mengusir tamunya, bahkan Nabi pernah ketika datang tamu, beliau tidak mau keluar rumah, sebab tamunya tidak beradab. Dari luar manggil-manggil, ya Rasul, ya Rasul. Nabi tidak keluar, bahkan beliau mengutus pembantunya, khadimnya, tolong ajarkan orang itu caranya bertamu. Sebentar saya angkat telepon loh. Assalamualaikum. Ya. Ya.